Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Marilah kita awali pagi hari ini dengan firman Tuhan yang menyapa kita. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru yang Tuhan berikan, dan biarlah kami mengawali dengan firman Tuhan yang mengajari kami, menuntun kami melakukan segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sering kita melihat di sekitar kita, terkhusus ketika ada binatang seperti ayam, ketika ayam ini tidak mempunyai anak atau beranak, ayam ini pasti akan takut ke kita menghampirinya. Tetapi yang menarik, ketika ayam ini mempunyai anak atau sudah bertelur mempunyai anak, ayam ini menjadi progresif atau lebih menantang. Ketika kita mencoba mendekatinya, jangan coba-coba, bahkan kita bisa diterkamnya atau dipatoknya. Saudara terkasih, dari peristiwa ini kita menyadari begitu besarnya kasih seorang ibu kepada anak atau ayam ini kepada anak-anaknya, sehingga dia mengalahkan yang namanya ketakutan kepada sekitarnya. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini mengingatkan kita bahwa ketika kita ada kasih di dalam hidup kita, segala ketakutan yang ada dalam hidup ini pasti akan lenyap. Dan inilah yang kita lihat bagaimana peristiwa Pentakosta, ketika para murid berkumpul, mereka menerima yang namanya anugerah kasih Tuhan, sehingga mereka berani melangkah melawan ketakutannya. Apa yang mendasari itu? Ternyata karena mereka menyadari ada kasih Allah yang menyertai kehidupannya. Demikian kita orang percaya melalui firman Tuhan saat ini, di mana Allah telah mengasihi kita, di mana Allah mengawasi, Allah memberkati, dan Allah yang menuntun kita, sehingga kita menyadari kasih itulah yang membuat kita mampu untuk bergerak melawan ketakutan-ketakutan dalam hidup kita. Memang benar, ada yang mengatakan bahwa ketakutan memang akan ada di dalam diri seseorang, tetapi ubahlah ketakutan itu menjadi hal yang menghidupkanmu melalui kasih Tuhan yang mengajari dan menuntunmu. Beranilah melangkah dengan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dan yakinlah
ketakutan itu bisa kita atasi bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar kepada kami, yang menyelamatkan kami, yang menganugerahkan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami tanpa rasa takut apapun. Dan biarlah kasih Tuhan inilah yang menggerakkan kaki dan langkah kami untuk menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah kasih inilah yang selalu mengingatkan kami agar kami Tuhan boleh dapat meraih segala sesuatu yang kami inginkan, yang ingin kami capai di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.